Ini Pak, diambil Qurannya, kita baca Quran. Silakan yang belum pegang Quran, silakan dibaca, ambil Qurannya. Silakan Pak, Qurannya dipegang, diambil. Tolong bagi-bagiin Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat rahimahullah, kita bersyukur pada Allah subuh hari ini dipertemukan kembali untuk meneruskan tadabbur Al-Quranul Karim. Kita masuki ayat yang ke-17. Ayat yang ke-17 halaman 6. Ayat 17 halaman 6 surah Al-Baqarah. Silakan dibuka Qur'annya. Ini kita akan baca dan akan tadabburkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan 10 kebaikan dan huruf yang kita baca. Allah turunkan keterangan dalam hati kita. Allah jaga kita melalui malaikatnya dan masukkan kita ke dalam hamba Allah yang banyak berzikir kepadanya. Ayat 17. Afdalul dzikri tilawatul Quran. Zikir yang paling afdal adalah membaca Al-Quran. Rasulullah SAW menjelaskan siapa yang membaca Al-Quran satu huruf akan diberikan satu kebaikan, dan satu kebaikan itu dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Rasulullah mengatakan, saya tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Makanya keutamaan baca Quran ini luar biasa. Dan rugilah orang-orang yang tidak membaca Al-Quranul Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Mathaluhum kamathalil ladzi istawqada nara. فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط
للكافرين. يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله ودعوا شهداءكم
فإن لم تفعلوا ولا تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. Jelaskan rahmatullah, ayat yang kita baca ini meneruskan ayat-ayat sebelumnya. Kita review dari awal bahwa ketika kita minta kepada Allah jalan yang lurus di surat Fatihah, Allah jawab jalan yang lurus itu ada dalam Al-Quran. Tidak ada lagi jalan lurus selain dari Al-Quran. Jadi kalau kita memang ingin dapat jalan yang lurus, jalan orang-orang yang Allah beri nikmat kepada mereka, bukan jalan orang-orang yang Allah murkai, yaitu Yahudi, dan tidak juga jalan orang yang tersesat Nasrani, ya Quran referensinya, nggak ada lagi yang lain. Nah, Quran ini akan bisa dijadikan referensi oleh orang-orang yang bertakwa, ya, hudan lil muttaqin. Ya, kalau dia tidak bertakwa, nggak mungkin bisa menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk hidup. Makanya melihat orang bertakwa atau tidak simple, ya, sederhana. Kalau dia mau menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk hidup, berarti dia bertakwa. Nah, lalu Allah ceritakan di sini ada 5 sifat dasar, karakter dasar orang yang bertakwa itu. Dijelaskan Allah dari ayat 3 dan ayat 4. Pertama, mereka beriman kepada yang gaib, termasuk surga dan neraka itu gaib. Mereka mendirikan sholat, bukan melakukan sholat, ya, menegakkan sholat. Jadi menjalankan sholat dengan segala macam konsekuensinya. Dan yang ketiga, mereka menginfakkan harta mereka di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, mereka beriman kepada Al-Quran dan kepada kitab-kitab sebelum Al-Quran. Bedanya adalah kepada Al-Quran tidak cukup beriman saja, harus dibaca, harus difahami, harus diamalkan, harus diajarkan. Kalau bisa harus dihafal semaksimal yang kita bisa, itu bedanya. Kalau kitab yang lain cukup kita imani saja, tidak perlu dibaca, tidak perlu dicari. Kan banyak juga orang sok pinter gitu ya, nyari-nyari baca Taurat, baca Injil. Rasulullah marah itu, nggak perlu dibaca lagi karena hukumnya sudah tidak berlaku, dan dalam Taurat dan Injil itu, kitab Yahudi Nasrani itu sudah banyak disimpangkan. Saya pernah baca hasil penelitian orang-orang Barat itu, ya, yang aslinya tinggal 17,5% dari perjanjian lama perjanjian baru itu. Sisanya tambahan-tambahan semua, setiap zaman ditambah, setiap abad ditambah. Kalau Quran tidak, sejak dari awal sampai kiamat, sampai di surga nanti Allah pelihara. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang menurunkan Al-Quran, kata Allah, dan kami yang menjaga dari penyimpangan. Jadi silakanlah, nanti Allah tantang nanti. Siapapun yang nggak percaya bahwa Al-Quran, siapapun yang ingin merubah-rubah Al-Quran, nggak akan bisa. Karena Allah jaga. Banyak cara Allah menjaga Al-Quran itu. Di antaranya melahirkan setiap zaman itu jutaan yang hafiz Al-Quran. Jutaan orang, Pak. Kalau kita hitung sekarang di dunia ini, yang Al-Quran itu jutaan orang, bukan 1-2. Ya. Jadi nggak mungkin mereka bisa memalsukan Al-Quran. Kemudian yang terakhir, yang kelima, yakin pada akhirat. Nah, yakin pada akhirat ini yang perlu kita perdalam nanti. Karena orang, ya, kalau tidak yakin pada akhirat, tidak akan mungkin dia mau dengan Al-Quran. Karena di akhirat itu pembalasan. Balasannya cuma 2, baik atau buruk. Baik menurut Allah, Allah masukkan hambanya ke surga. Buruk menurut Allah, Allah masukkan hambanya ke neraka. Nah, orang yang punya 5 dasar, 5
karakter dasar takwa ini, karena masih banyak lagi sifat-sifat takwa yang lain ya, di ayat-ayat lain, itu insya Allah jamin mereka berada dalam petunjuk. Nah inilah orang yang mau menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk. Kalau orang tidak punya sifat yang 5 ini, nggak mungkin. Makanya sekarang penolakan terhadap Al-Quran di negeri ini, di negeri Islam, di mana-mana itu luar biasa. Dengan macam-macam alasan, padahal belum pernah dibaca, belum pernah dipahami, belum pernah dipelajari, resisten pada Al-Quran. Ini berbahaya, itu sifat-sifat orang kafir. Ya Allah jelaskan ayat berikutnya. Yes, ayat 6. Orang-orang kafir itu tidak mau dari Al-Quran. Alasan mereka macam-macam. Ayat 6 sampai ayat 7. Ya, mau dikasih peringatan, mau disampaikan Al-Quran, mereka tidak mau. Kayak Yahudi Nasrani itu gak mau dari Al-Quran, paling anti pada Al-Quran. Padahal Al-Quran itu untuk mereka juga. Ya, Taurat dan Injil untuk mereka khusus, Al-Quran ini untuk mereka dan semua manusia. Setelah Al-Quran itu diturunkan, tanpa terkecuali, mau tinggal di Indonesia. Jadi jangan alasan karena kita orang Nusantara, orang Jawa, orang Sunda, orang Padang nggak mau Al-Quran. Sekarang pertanyaannya Sunda, Jawa, Sunda, siapa yang ciptakan? Allah kan. Makanya orang-orang yang sekarang mengembangkan agama Nusantara, Islam Nusantara, termasuk Menteri Agama itu, dan mantan Menteri Agama dan Ketua NU sekarang, itu orang-orang yang tokoh Islam Nusantara namanya. Kita mau nanya nih, pertama Nusantara siapa yang ciptakan? Allah kan. Kalau Allah yang ciptakan, ente nggak bisa keluar dari Nusantara, keluar dari Allah. Ibu-ibu selalu ramai itu. Telinga saya itu nggak bisa diganggu dengan ngomong-ngomongan. Cara bicara, kalau kita lagi ta'lim, harus didengarkan. Karena itu ajaran Allah dan Rasulullah SAW. Jadi kalau orang-orang mengaku Islam Nusantara harus beda dengan Islam Arab, ini orang tidak mengenal Allah ini, kufur kepada Allah ini. Arab ke Afrika ke Eropa, Cina, Rusia, semua Allah yang ciptakan. Ya, jangan merasa karena kita tinggal Nusantara agamanya harus beda dengan Islam lain, nggak bisa. Pertanyaannya Tuhannya siapa? Allah. Nabinya siapa? Muhammad. Orang Jawa, orang Arab. Orang Arab. Qurannya, kitab sucinya apa? Bahasa apa? Ya sudah. Jadi kalau mau buat agama baru, cari Tuhan selain Allah Ta'ala. Ya kan? Cari kitab selain dari Al-Quran. Cari nabinya selain dari Nabi Muhammad SAW. Ya. Makanya orang-orang kafir ini luar biasa ya resistensinya. Allah jelaskan dalam 2 ayat. Ayat 6 dan ayat 7. Kenapa? Karena mereka ini memang karena kekufurannya, Allah stempel mati hatinya, Allah tutup telinganya, Allah butakan matanya, dan mereka tinggal menunggu azab yang besar di akhirat kalau mereka tidak bertobat dan masuk Islam. Nah kemudian Allah masuk menjelaskan ayat 7, ayat 8 sampai ayat 16 panjang, itu tentang orang munafik. Orang munafik. Jadi sebenarnya kita kategori kita 3 aja sebenarnya. Pertama orang bertakwa, beriman bertakwa. Yang kedua orang kafir. Yang ketiga orang munafik. Simple tuh. Makanya mereka nggak suka kalau kita bicara ini orang kafir, ini orang munafik, ini orang nggak suka mereka. Karena maunya mereka tuh nggak jelas antara mukmin orang bertakwa kayak apa, antara orang kafir seperti apa, antara orang munafik seperti apa. Mereka nggak mau campur aduk aja. Nggak ada di akhirat itu, tidak ada 3 tempat, cuma 2, ya kan? Di akhirat nanti cuma ada 2, surga untuk orang beriman dan bertakwa, ya kan? Neraka untuk orang kafir dan orang munafik. Ya, maka Allah katakan apa? Innallaha jami'ul kafirin wal munafiqin fi jahannam jami'a. Allah akan gabungkan nanti orang kafir, orang munafik dalam neraka jahanam. Tuh, silakan ente sekarang mengklaim ente juga muslim, ente juga mukmin, tapi tempat ente neraka sama dengan orang kafir. Ini harus dijelaskan.
Allah cerita panjang tentang orang munafik ini dari ayat 8 sampai ayat 16. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 ayat. Ya. Orang kafir Allah bicara cuma 2. Orang mutakin cuma Allah bicara 2 ayat. Artinya apa? Orang munafik ini jauh lebih berbahaya, jauh lebih problem menghadapi mereka ketimbang orang kafir. Orang kafir kayak Yahudi sekarang jelas kan, Amerika pemerintahannya membunuhin orang, ikut membunuhin saudara-saudara kita di Gaza, jelas kafir. Kalau ada orang menolong atau menyetujui perbuatan Amerika, perbuatan Inggris, perbuatan Yahudi, dia sudah kafir seperti mereka. Ya, sudah kafir seperti mereka. Sudah batal imannya. Ya, sudah batal iman. Karena membatalkan iman itu diantaranya Pak, meridai kekufuran dan perbuatan orang kafir. Kita ridha, kita sesuai, setuju dengan apa yang mereka lakukan dan kita dukung apa yang mereka lakukan. Nah, itu sudah membatalkan iman. Maka kita perlu juga mempelajari hal-hal yang membatalkan iman. Ada 10 hal besar yang membatalkan keimanan. Nah, lalu ayat yang kita baca tadi itu menjelaskan, ya, dari ayat 17 sampai ayat 20, 4 ayat itu menjelaskan tentang kondisi real dan kondisi psikologis orang-orang kafir dan orang munafik. Makanya masaluhum, perumpamaan mereka, ya kan? Baliknya kemana? Bahasa Arab itu dhamir namanya, kita ganti balik ke mereka kan. Illadzina kafaru wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wal akhir wa mu'minin. Kembali dhamir itu hum, kepada mereka itu. Kondisi real mereka, kondisi psikologis mereka seperti apa? Alladzi istauqada nara, seperti orang yang menyalakan api, karena mereka berada dalam kegelapan. Orang-orang yang hidupnya tidak dengan Islam, tidak dengan Al-Quran, tidak dengan sunnah Rasulullah SAW, ajaran Rasulullah SAW, hidupnya dalam kegelapan. Makanya dulu ada semboyan kan, demo-demo anak-anak mahasiswa Indonesia gelap, itu benar itu udah benar itu, sampai sekarang gelap. Walaupun Prabowo nggak ngaku gelap, tapi dia gelap. Ntar saya jelasin kenapa mereka gelap. Ya, gelap tadi zulumat, kondisi. Allah buat perumpamaannya kondisi gelap dan terang. Gelap, ya, orang-orang yang jauh dari Al-Quran, tidak hidup dengan Islam. Terang, orang-orang yang hidup dengan Al-Quran, orang-orang yang hidup dengan Islam. Itu terang namanya. Agar apa? Agar kita faham cepat, nangkep cepat, nyambung cepat, connect cepat. Karena kita bisa membedakan antara gelap dengan terang kan. Kalau kita mati lampu ini gelap, ya kan? Tapi kalau kita hidupkan terang. Allah buat perumpamaan seperti itu dari hal-hal yang tidak bisa diindera jadi bisa diindera. Itu bahasa hebatnya Al-Quran itu. Sehingga kita cepat nangkap. Seperti orang yang menyalakan api, falamma adaa'at ma haulahu, ketika api itu berikan cahaya di sekitarnya, zahaballahu binurihim, Allah hapus lagi itu cahaya. Wa tarakahum fi dhulumatin la yubsirun, Allah biarkan mereka gelap gulita, nggak bisa melihat. Dari merdeka sampai hari ini gelap gulita Indonesia ini nggak bisa melihat, karena menjauhkan Al-Quran dari kehidupan, menjauhkan Islam dari politik, menjauhkan Islam dari negara dan pemerintahan. Akhirnya gelaplah negara dan pemerintahan sampai hari ini 80 tahun berada dalam kegelapan. Cuman orang yang tidak paham Al-Quran nggak merasa. Orang yang tidak tahu Islam tidak terasa gelapnya. Gimana gelapnya? Ganti presiden ke presiden, itu aja persoalannya, nggak berubah-berubah. Kemiskinan, kebodohan, kezaliman, korupsi, judi. Zaman Soeharto dibuat porkas, judi resmi untuk membiayai olahraga dan tim-tim. Ini pengakuan teman-teman jenderal yang cerita ke saya, yang terlibat dulu menciptakannya, ya kan? Rakyat terpinggirkan, tanahnya dirampas, dipagar lautnya, laut dipagar, keluarkan sertifikat, gila. Dia jangan terudara nih. Nanti ini Al-Muqarrabin nggak bisa bangun menara, karena udaranya udah punya mereka, tidak bisa.
Mukarrabin nggak bisa ngeluarin sertifikat tanah karena sudah ada di dalam areal yang mereka ingin bangun, super blok, supermarket. Gelap Pak, gelap. Maka Allah katakan, orang kafir, orang munafik, karena kalian menjauh dari Al-Quran, menjauh dari Islam dan agamaku, silakanlah berupaya semaksimal mungkin untuk mengeluarkan diri kalian dari krisis demi krisis itu, kejahatan demi kejahatan, kezaliman, tapi tidak berhasil. Presiden 1, 2, 3 sampai 8 gagal. Menteri udah ratusan ribuan orang kali menteri di BUMN. Kemarin saya khutbah di BUMN, gagal, ya kan? Yang baju yang berhasil apa? Korupsinya, mafianya, mafia hukumnya, mafia ekonominya. Wah gawat, saya tahu masalahnya. Jadi saya merasa kita ini dalam kegelapan. Wa tarakahum fi dhulumatil la yabsirun. Allah biarkan kalian, mereka orang kafir, orang munafik itu berada dalam kegelapan dan tidak bisa melihat. Kenapa? Karena mereka ngotot hidup dalam kegelapan. Ada Al-Quran ditawarkan, gak mau. Soekarno dan Hatta menghapus 7 kata dalam Piagam Jakarta, kewajiban menerapkan syariat Islam bagi umat Islam. Dihapus, mereka ditipu umat mereka dengan alasan-alasan yang mereka buat-buat, kebohongan-kebohongan. Ya saya sudah analisa itu, kebohongan-kebohongan semua mereka buat. Sampai sekarang gelap. Wa tarakahum fi dhulumatil la yubsirun. Nah, yang jadi masalah tidak hanya kegelapan, summun. Apa arti summun? Summun, buta, bukumun, bisutuli, umyun. Summun peka, ya kan? Tuli nggak bisa dengar. Bukumun, nggak bisa bicara, ya kan? Umyun, tidak bisa melihat. Fahum la yarji'un. Mereka tidak bisa kembali ke jalan Allah, ke jalan yang lurus, karena sudah peka, buta, bisu. Pernah nggak kita melihat orang 3 ini? Peka, nggak bisa dengar, buta, nggak bisa ngelihat, bisu. Ya sudah, orang yang peka saja itu susah nerima informasi, karena dia nggak mendengar kan? Atau dia lebih baik buta tapi nggak peka, dia masih bisa hafal Quran, bisa ini, tapi udah ketiga-tiga aja. Peka, buta, bisu. Berdirilah dalam kegelapan, ceritalah apa-apa yang diinginkan, menghayallah, bercita-citalah sesuai yang diinginkan. Allah tidak akan kasih petunjuk karena mereka sudah Allah anggap peka, buta, bisu. Fahum la yarjun. Ayatnya ada 2. Yang satu lagi, summun bukmun umyun fahum la yaqilun. Peka, buta, bisu, akal mereka mati, nggak punya akal. Walaupun bergaji miliaran kayak direksi BUMN itu, tapi mereka sebenarnya peka, buta, bisu. Mereka yasa gaji-gaji mereka sendiri. Oh, ngeri lah kita ini. Oh, saya tahu banget karena saya berinteraksi dengan BUMN, berinteraksi dengan Pemda, berinteraksi dengan negara. Saya ada beberapa proyek saya dulu, tahu betul saya. Memang mafia semua. Summun bukmun umyun fahum la yarji'un. Itu kondisi mereka. Atau kasayyibin minas sama, atau mereka berada di bawah hujan yang lebat dari langit. Fihi dhulumatun, di dalam hujan itu ada kegelapan yang luar biasa. Wa ra'dun, apa ti ra'dun? Petir. Wa barqun, kilat yang dahsyat. Yaj'aluna asabi'ahum, mereka tutupi telinga mereka dengan jari-jari mereka. Kenapa? Minas sawa'iqi, dari ledakan-ledakan, kondisi-kondisi yang mengerikan itu. Hadaral maut, takut mati. Jadi coba jangan sekarang gambarkan, kita berada dalam satu tempat gelap malam hari, hujan besar, ada petir, ada kilat. Kira-kira perasaan kita apa? Selalu takut kan? Takut.
takut mati, nanti disambar petir, gini. Kita di satu tempat nggak bisa bergerak. Katakanlah di tengah lapangan situ, depan masjid situ. Hujan besar, gelap, nggak lihat apa-apa. Petir, kilat, waduh, kaget kita. Paling yang kita bisa lakukan apa? Menutup telinga dengan anak jari. Selesaikah masalah? Nggak akan selesai. Nah, Indonesia ini begini sekarang. Takut korupsi, takut ini, taruh telinga. Nggak selesai masalah. Nggak selesai masalah. Atau ngomong begini-gini, nggak selesai masalah. Perlu tindakan yang benar, didasari petunjuk Allah, petunjuk Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Menyelesaikan hukum begini, ini hukumnya menurut Allah dan Rasulnya. Menyelesaikan problem politik begini, menyelesaikan problem ekonomi begini, menyelesaikan program pendidikan begini, menyelesaikan program-program mafia-mafia begini. Ya, nggak bisa hanya kita dengan nonton, lihat-lihat, takut terus bawaannya. Ya, takut terus bawaannya, apalagi yang mafia-mafia itu berkuar-kuar terus kan, bisa ngatur sana sini. Udah tahu orang-orangnya, tahu kelompok-kelompoknya. Ya, kita belibet-libet dengan masalah ruwet, padahal lebih dahsyat dari itu, berada dalam kegelapan. Wallahu muhitun bil kafirin. Allah mengepung orang-orang kafir. Silakan ente mau ngapain? Kesini mentok, sana mentok, sini mentok, situ mentok, nak kunjung selesai. Bertambah hari, bertambah problem. Bertambah bulan, bertambah tahun, tambah berat problem. Gak kunjung-kunjung selesai. Bagaimana kunjung selesai? Kita peka, kita buta, kita bisu. Wah, dokter dari Harvard, nggak ada gunanya dokter dari Harvard. Kalau Harvard itu hebat, Amerika, Eropa gak akan krisis. Sekarang orang Amerika 50 juta terancam kelaparan. 50 juta orang saya baca tadi malam. Padahal 10 tahun yang lalu, 32 tahun yang lalu saya udah baca 30 orang yang homeless itu ada 30 juta orang di Amerika itu. Lihat Amerika sekarang jadi kota-kota zombie, ya kan? Sudah miskin, mabok pula lagi. Udah gak punya rumah, orang kita gak punya rumah masih bisa ngontrak, gak mabok, ya kan? Mereka mabok pula lagi. Allah sedang azab mereka luar biasa. Contoh Al-Kafirin. Nah sekarang kita, negeri kita mau seperti itu. Mau Depok jadi kota zombie, ya kan? Ya kalau kita lari dari Al-Quran, generasi-generasi kita ini akan lebih payah, lebih mengerikan. Mereka tenggelam dalam kegelapan. Karena peka, buta, bisu, nggak baca Quran, nggak mau memahami Al-Quran, belajar Al-Quran, tidak mau mengamalkan Al-Quran. Al-Quran ditolak. Ingat, Allah tidak akan pernah lalai terhadap perbuatan orang kafir. Dikepung oleh Allah Ta'ala dengan berbagai macam problem. Kemarin demo di Amerika 7 juta orang di belasan kota. Insya Allah Amerika akan bubar. Insya Allah. Saya sudah baca 20 tahun yang lalu. Akan jadi Uni Soviet insya Allah Ta'ala. Karena kejahatannya luar biasa. Masuk dalam negeri sendiri kejahatannya luar biasa. Dan masyarakat sudah berani sekarang. Tadinya mereka itu ada nation, the ship of nation, nation of ship. Mereka itu adalah bangsa-bangsa keledai diciptakan oleh Zionis segala macam, oleh Yahudi Kristen. Sekarang udah pada pinter, udah pada tahu kejahatan-kejahatan penguasa mereka. Yakadul barku yakhtafu absarahum. Dalam kondisi gelap gulita, petir, kilat, nyaris kilat menyambar penglihatan mereka, artinya membutakan mereka. Dari tutup telinga, disambar oleh kilat atau petir. Kullama adha'a lahum masyaw fi. Ketika lihat kilat, ya kan? Ada sececah cahaya, mereka berjalan. Cuma selangkah bisa aja kilat hilang. Jadi istilahnya kalau bahasa kitanya negeri, negara, orang Islam, rumah tangga muslim yang tidak hidup dengan Al-Quran lari di tempat, lari di, nggak kunjung dapat solusinya. Ya kan, apa sih solusi anak saya nggak mau sholat? Apa sih solusi anak saya kena narkoba? Apa sih solusi anak saya nggak mau ke masjid? Di mana anak-anak kita? Nggak ada ke masjid. Di mana mereka? Anak cucu kita, cucu lah ya, kita seumur ini udah cucu kan, anak udah gede-gede. Mana cucu kita?
Kalau kita nggak ajak mereka ke masjid, kalau kita nggak ajak kepada Quran, nanti kan terputus generasi kita. Jangan-jangan ketika kita mati dia nggak bisa nyolatin kita, nggak bisa doain kita, nggak bisa buat amal-amal soleh wakaf untuk kita. Karena pikirannya mereka-mereka dunia duniawi aja, mengerikan Pak. Dan kita berteriak sendiri di kubur, tetangga banyak nggak bisa ngomong. Hatta ulama tetangga kita, orang mati syahid tetangga kita nggak bisa ngomong di kuburan. Nah ini akibat jauh dari Al-Quran. Wa idza azlama, ketika hilang kilat itu, cahaya sedikit itu, kamu kalau udah gelap mereka berdiri. Jadi lari di tempat Pak, berubek-ubek, muter-muter dengan problem-problem. Walau sya'allahu la dhahaba bisam'ihim wa absarihim innallaha ala kulli syai'in. Kalaulah Allah mau, Allah cabut tuh penglihatan mereka, Allah butakan mereka, Allah pekakan mereka. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah berkuasa selesai, tapi Allah masih kasih kesempatan untuk bertahu. Nah, subhanallah ya. Udah begitu bandelnya kita, sudah begitu brutalnya hidup kita, Allah tetap mengharapkan kita itu bisa kembali. Wahai orang Islam Indonesia, kembalilah kalian pada Al-Quran. Kalau tidak, negeri ini akan begini terus, gonta-ganti presiden lewat tipu-tipuan. Zaman Soekarno, zaman Soeharto, zaman sekarang itu tipu-tipuan ya, pemilu itu nggak ada yang benar pemilunya, ya kan? Siapa punya duit dia bisa beli suara, dia bisa rekayasa, KPU dipegang, MK dipegang, semua dipegang, ya kan? Apakah itu sebuah kegelapan? Itu adalah sebuah kegelapan yang nyata dalam kehidupan kita. Nah oleh karena itu, kaum muslimin rahimakumullah, Allah ingatkan kita ayat 20, wahai manusia, ya ayuhan nas, mau yang muslim, yang tak muslim, yang mukmin, yang munafik, Amerika, Indonesia, Cina, Rusia, ya ayuhan nas, selama mereka manusia ciptaan Allah, kembalilah kepada misi utama kalian diciptakan. Wa'budu rabbakum, ya, sembahlah Rabbmu, kembalimu kepada ajaran Allah yang menciptakan kamu, alladzi khalaqakum walladzina min qablikum, menciptakan orang sebelum kamu, sejak dari Adam alaihis salam sampai hari ini masih Allah menciptakan manusia. Wala netayahu, wala kaitannya dengan Donald Trump, dengan Vladimir Putin, dengan Prabowo, gak ada kaitannya. Apalagi dengan Jokowi, gak ada kaitannya. U'budu rabbakum, yang ciptakan tetap Allah Ta'ala. Jadi kita ingat, maka Allah katakan bahwa wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kami tidak menciptakan jin manusia untuk ibadah kepada kami. Apa artinya? Untuk mengikuti Al-Quran, ikuti ajaran kami, agama kami. Itu satu-satunya solusi. La'allakum tattaqun. Kembali lagi kan, makanya semua ibadah, baik yang fardu maupun yang sunnah, ya, yang nawafil, itu targetnya untuk kita menjadi orang yang bertakwa. Bimbingannya Al-Quran, juklaknya Al-Quran, sistemnya dalam Al-Quran, teorinya, metodenya dalam Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Nanti sifat takwa banyak. Ya. Jadi ibadah itu salah satu media Allah ciptakan untuk kita bisa bertakwa. Ingat ya, takwa itu sifat yang dirindukan dan dicari. Makanya ibadah tidak berat. Ya kan? Kapan ibadah terasa berat? Pertama tidak paham. Berat ibadah itu. Salat gimana, puasa gimana, enggak berat. Yang kedua, dianggap beban, bukan kebutuhan. Nah, ya kan? Kita butuh sifat takwa. Kayak orang butuh sifat marketing, nah, gitu kan? Butuh sifat engineering, baru dia bisa memfollow up atau bekerja sesuai profesinya. Lah kalau blank, ya, enggak ngerti engineering, lalu dia mau kerja di sebuah perusahaan engineering yang memerlukan engineering, nggak mungkin dong. Nggak usah lah yang berat-berat, sepeda itu kan ada engineeringnya, simpel kan. Kita nggak ngerti buka bengkel sepeda, sepeda orang pada hancur kita kan, ada rusak, bisa bongkar, bisa masangnya. Yang kejadian di kita kan begitu, bisa bongkar tapi nggak bisa masang. Nggak tahu yang rusak yang mana, yang diganti yang mana, main ganti aja semua. Tiba-tiba tagihannya apa? 1 juta. Enakan beli sepeda baru udah.
ya kan? Itulah kita sekarang. Gonta-ganti sistem. Beda menteri, beda sistem, beda presiden, beda sistem. Tapi apa? Semuanya jalan di tempat. Karena tidak dasarnya Al-Quran. Dia tidak bertakwa kepada Allah. Jadi takwa kepada Allah itu apa? Dia akan menentukan mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Mana yang halal, mana yang haram. Indonesia ini halal semua. Korupsi halal, judi halal, riba halal, sogok menyogok halal. Semua halal semua. Selama bisa. Udah ditangkap masih cenges-cengesan aja kan. Kayak orang gak bersalah. Oh gini nih kan. Padahal tangannya berogol. Masih begini 2 jempol. Masih gak merasa bersalah gitu loh. Ya Allah, padahal malu harusnya udah dikasih bajunya baju oranye kan. Masih tetap aja. Nah inilah kaum muslimin rahimakumullah. Kita harus kembali kepada dasar penciptaan kita. Visinya, misinya apa? Beribadah kepada Allah. Dan Allah itu enggak tanggung-tanggung. Alladzi ja'ala lakumul arda firasya. Allah sudah jadikan bagi kamu bumi terhampar. Coba kalau bumi lereng, ya 40.000 kilometer nih, lereng gitu. Enggak bisa kita hidup, Pak. Tapi Allah buat terhampar. Walaupun bulat terhampar. Was-samaa'a binaa'a. Langit ibarat atap bangunan yang kokoh. Ada bulan, ada matahari, ada bintang, ada ini, ada macam-macam miliaran planet langit yang kita tidak tahu. Kalau kita lihat gambaran universe, alam semesta Allah ciptakan ini, bumi ini cuma satu titik. Bumi segede ini cuma satu titik. Lalu di mana kita? Ingat wahai manusia, saya menjadikan kalian, saya menciptakan kalian dan menciptakan manusia sebelum dan akan datang, dan saya menciptakan bumi ini terhampar agar kalian bisa mudah hidup, dan langit sebagai atap. Kalau nggak ada langit, nggak ada hujan, ya kan? Karena hujan itu adalah penguapan dari air laut. Allah buat ya langit ini ya macam-macam lah. Ya ada lapisan ozon macam-macam kan, sehingga menguap turun lagi hujan ke bawah. Subhanallah. Wa anzala minas samaa'i maa'a. Padahal air laut diangkat Allah ke atas, turun jadi hujan, asin menjadi subhanallah. Enggak pakai teknologi itu. Enggak ada water treatment, enggak perlu. Enggak perlu. Makanya ketika kita kesulitan hujan, Rasulullah ajarin kita apa? Salat Cuman ketika salat istisqa hujannya enggak turun-turun. Karena kita enggak dikabulin. Enggak dikabulin, kebanyakan korupsi. Kebanyakan judi, kebanyakan makan haram. Jauh dari ibadah, jauh dari Al-Qur'an, jauh dari Rasulullah. Padahal Allah sudah ciptakan ini semua. Dari air hujan itu apa? Fa akhraja bihi minats tsamarati rizqan lakum. Dari hujan itulah bumi jadi subur, lalu tumbuhan yang bermacam-macam. Rizqan lakum, rezeki untuk kamu. Pernah kita ketika makan buah apa aja lah, mulai dari padi, beras yang kita makan itu kan buah itu kan, sampai mangga, sampai rambutan, sampai apel, sampai anggur. Pernah nggak kebayang kita ini Allah yang menciptakan untuk kita? Enggak. Kita terputus sudah hubungan Allah karena summun bukumun umyun fahum la yarji'un. Mengerikan ya. Manusia yang tidak connect dengan Allah sangat mengerikan. Padahal setiap detik, setiap saat dia menikmati rezeki dari Allah Subhanahu. Oh ini kan saya beli. Iya, duitnya dari mana? Oh dari kerja. Kerja dari mana? Dari Allah. Kalau ente nggak dikasih tenaga bisa kerja nggak? Ente tergeletak karena stroke atau sakit, daftar kerja diterima orang nggak? Oh diterima. Yang ngasih kesehatan siapa? Allah. Atau ente tidak sesuai dengan ilmu yang ente miliki, atau ente dagang, kalau nggak Allah kasih kepintaran, nggak Allah kasih peluang, nggak bisa. Makanya la haula wala quwata illa billah. Ini harus kita rasakan. Jangan kita lupa. Bahkan air liur yang netes, ingus yang netes dari hidung kita, semua atas dasar kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala.
Oleh karena itu, fala taj'alu lillahi andada. Kamu jangan jadikan Tuhan-Tuhan tandingan bagi Allah. Nah, kita nih jadikan Tuhan tandingan. Akal Tuhan tandingan. Kita ngaku lebih pintar dari Allah, dari Rasulullah. Kita ngaku lebih hebat dari Al-Quran. Nenek moyang dijadikan Tuhan-Tuhan. Nenek moyang itu gak berakal. Kalau berakal gak mungkin begitu, mereka primitif begitu. Nenek moyang kita primitif semua kan. Kita dari nenek moyang primitif kita ini, keturunan-keturunan bangsa Hindu, agama Hindu. Nah, itu kita ikuti. Mereka jauh dari petunjuk nenek moyang, ya kan? Wa antum ta'lamun. Sebenarnya kamu sih tahu, kata Allah Ta'ala, siapa pencipta yang sebenarnya, siapa yang tidak pencipta sebenarnya. Agama mana yang benar, agama mana yang tidak benar, sebenarnya kamu tahu. Lah, kalau kamu masih ragu pada Al-Quran ini, kan sumbernya Al-Quran, fa illam taf'alu wa in kuntum fi raibin mimma nazalna ala abdina. Kalau kalian masih ragu tentang kitab yang saya turunkan pada hambaku, Al-Quran ini itu jadi petunjuk hidup kalian, ya, fa'tu bi suratin min mithli. Coba buat satu tandingan, satu surat pendek aja. Surat Quran ada berapa surat? 100. Yang panjang Al-Baqarah, Ali Imran sampai Yunus, sampai itu panjang 10 tuh, ya kan? Tapi yang paling pendek Al-Kautsar. Inna a'tainakal kautsar 1. Fasalli li rabbika wanhar 2. Inna syani'aka wal. Enggak usahlah ayat yang 200 ayat. Ya 3 ayat tolong buat deh. Ini tantangan pada orang Arab yang ngerti bahasa Arab. Apalagi kita nggak ngerti bahasa Arab. Sampai hari ini nggak ada orang Arab yang bisa buat Al-Quran walaupun satu udah 14 setengah abad ini. Ayatnya berlaku di tantangan. Dulu memang ketika Rasulullah SAW meninggal, ada lahir beberapa nabi palsu. Di antara Musailamah. Musailamah disebut Al-Kad, pembohong besar. Ketika ditanya oleh masyarakat, kalau ente nabi, ayatnya mana? Hadis Qurannya mana? Kitabnya mana? Dia bilang apa? Al-Fil, wa ma adraka mal fil. Karena ada surat Al-Fil kan? Kalau kita alam tara kaifa rabbuka bi ashabil, dia buat Al-Fil, gajah. Wa ma adraka mal fil. Tahu enggak kamu gajah itu anfu tawil, belalainya panjang. Ya ini mana TK juga tahu gajah belalai panjang. Ya Allah, enggak butuh banget gitu kan? Dia niru ya Al-Qari'ah, Mal-Qari'ah, dia niru dia. Padahal dia orang Arab. Sampai hari ini Quran masih menantang. Wa in kuntum fi raib. Kalau kalian masih ragu, ya. Ala wa in kuntum fi raib mimma nazzalna ala abdina. Dari Al-Quran yang kami turunkan pada hamba kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa'tu bi suratin mithli wad'u syuhada'akum. Panggillah pakar-pakar kalian dari Amerika, dari Inggris, dari Jerman, dari Indonesia, dari Cina, dari Rusia, dari Afrika, dari Arab, panggil semuanya. Wad'u syuhada'akum. Selain dari Allah ya, tapi Allah jangan bawa ikut. In kuntum shadiqin. Kalau benar klaim kalian itu kalian lebih hebat dari Al-Quran. Kalian lebih hebat dari agama Islam. Ajaran agama Islam. Kalian lebih hebat dari ajaran Rasulullah sallallahu alaihi. Silakan. Fa illam taf'alu, kalian tidak pernah bisa melakukan. Walan taf'alu, tidak akan pernah. Lihat. Lam menafikan yang masa lalu, lan menafikan masa yang akan datang. Kalau kalian belum pernah bisa melakukan, walan taf'alu, kalian tidak akan bisa pernah lakukan. Oleh karena itu jalan terbaiknya fattaqun narallati, hindari dirimu, jauhkan dirimu, jaga dirimu dari api neraka yang waquduhan nas wal hijara, bahan bakarnya adalah manusia dan batu bara. Lebih tentu lebih mas dari batu bara kita kan. Wa'iddat lil kafirin, disediakan untuk orang kafir. Jadi nyerahlah kita. Udah 80 tahun merdeka nggak nyerah-nyerah juga, nyerahlah. Gaza itu hebat, Hamas itu hebat karena mereka nyerah pada Allah dan Rasulnya. Makanya mereka bisa berbuat yang mustahil.
Ternyata kota ground under city mereka, kota buatan mereka tuh sampai ke Tel Aviv, sampai ke Suriah, sampai kemana-mana. Nggak mungkin bisa, udah lebih dari 5.000 terowongan sudah. Ada terowongan jebakan cuma 50 meter panjangnya, dipasang bom, masuk ya belum selesai kan. Ada terowongan kota besar kayak sarang laba-laba. Coba lihat. Ribuan titiknya, itu hanya mereka yang tahu. Siapa yang membuat kemampuan mereka seperti itu? Yang mereka hadapi bukan hanya Israel yang 6,8 juta orang itu, tapi seluruh dunia. Amerika mengirimkan senjata, mengirimkan orangnya, tentaranya, mengirimkan pakar telekomunikasinya, mengirimkan pakar intelijennya, teknologinya, Inggris, Prancis, semua. Nggak bisa menghabisi 30.000 orang. 40.000 orang mujahidin di Gaza. Sekarang nyerah mereka sudah. Nyerah sudah. Uang sudah nggak terhitung berapa dibelanjakan. Prajurit nggak terhitung berapa ribu yang mati. Masyarakat ketakutan. Orang Yahudi itu kan penakut mati, takut mati. Tiap hari 5.000 orang pergi meninggalkan. Insya Allah akan jadi kosong. Kosong menang sudah. Kalau Yahudinya kabur, bagi Allah gampang memenangkan umat Islam yang komitmen dengan Al-Quran dan ajaran Rasulullah SAW. Apa? Wa yulqi fi qulubihimul ladzina kafaru ru'b. Allah tanamkan dalam hati orang kafir ketakutan. Selesai. Sekarang takut banget mereka tolonglah Amerika, tolong Inggris, tolong Jerman, tolong Prancis, Italia, macam-macam. Nggak akan bisa insya Allah. Itu fakta bukti. Dulu Afghanistan juga begitu, menghancurkan Uni Soviet 15 tahun. Habis itu menghancurkan Amerika 20 tahun. Kenapa? Karena mereka dengan Allah hidupnya. Karena mereka hidup dengan Al-Quran. Afghanistan itu tidak tahu referensi kecuali Al-Quran, hadis Nabi SAW, kecuali teknologi. Nah, oleh karena itu, kaum muslimin rahimakumullah, ayat yang kita baca dan tadabburkan ini hari ini luar biasa. Ya, solusi. Terserah kita mau balik pada Al-Quran atau tidak, terserah kita. Kita akan hidup dalam kegelapan. Kita akan lari di tempat. Makanya hidup kita sekarang, apalagi kita umur segini habiskanlah dengan Al-Quran. Habiskan Al-Quran. Jangan habisin dengan handphone WA yang nggak jelas itu. Oh, sampai tangan sampai ngeri tangan ini, sampai ketiduran. Udah. Quran aja udah. Agar kita apa? Diberi Allah petunjuk. Di akhir hayat kita bisa hidup bersama Allah. Bisa hidup bersama Al-Quran. Bisa hidup bersama Islam. Walaupun dunia tidak mau, nggak apa-apa. Karena yang diselamatkan kita. Ingin masuk surga siapa? Kita. Yang takut neraka siapa? Ya kita. Makanya jangan ikut-ikut orang-orang yang cinta neraka dan takut surga. Kita adalah cinta surga dan takut neraka. Karena hidup kita ini gak selesai di sini. Oleh karena itu, Rasulullah tingkatkan interaksi dengan Al-Quran, tadabbur Al-Quran, baca Al-Quran, mau paham gak paham artinya baca, karena keberkahan di situ ada. Tapi ada juga waktu kita untuk baca arti Al-Quran, baca tadabbur Al-Quran. Nah, tinggal di-download itu aplikasi saya ada sekarang, diperbaiki terus. Semakin bagus itu sekarang tadabbur Al-Quran itu. Demikian ya rahmatullah. Semoga Allah berkahi kajian kita. Allah tanamkan kecintaan Al-Quran dalam hati kita. Allah bantu kita untuk mewariskan kepada anak cucu kita, sehingga kita bisa dikumpulkan Allah di surga bersama insya Allah Ta'ala. Baik, ada pertanyaan Ustaz? Ya. Rumah orang kafir. Ya, kalau orang musyrik pasti kafir. Kafir itu umum kan? Dia Yahudi, Nasrani, musyrik, pasti masuk. Masuk. Terus kalau yang Islam itu kan disuruh denda itu dia kok dia bukan apa? Ya nanti lah kita lihat. Memang dia jual donat bisa dapat uang 4 triliun, jual goreng pisang. Ya. Itu akibat kegelapan ya. Orang bisa melakukan apa saja. Taib. Kita tuh baca doa kafaratul majlis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant
Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.